Ada medan perang yang tak pernah terlihat, tapi terasa, sunyi, tapi bergemuruh di dalam dada. Di sanalah kita berdiri setiap hari, di antara dua kutub, keinginan pribadi yang mendesak dan kehendak semesta yang kadang hanya berbisik. Kita bangun pagi dengan daftar target, ambisi, dan langkah-langkah strategis, tapi jauh di dalam ada ruang kosong yang tak bisa diisi hanya dengan pencapaian. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan hasrat pribadi. Kejar mimpimu, katanya. Tapi tak pernah diajarkan cara mendengarkan alam semesta. Tidak semua yang kita inginkan layak dikejar. Tidak semua jalan yang kita tempuh berarti sesuai dengan arah yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita jarang bertanya, apakah ini yang benar atau hanya yang aku inginkan? Di balik produktivitas, kadang ada pelarian. Di balik pencapaian, kadang ada kegelisahan yang terbungkam. Perang batin ini sering tak punya pemenang, hanya kelelahan. Kita mencoba membungkam suara halus intuisi karena takut mendengar bahwa kita salah arah. Namun, konflik ini bukan musuh. Ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan lebih dalam. Mungkin kehendak semesta tidak selalu datang dalam kilatan cahaya atau momen dramatis. Ia datang seperti dizir angin yang lembut, terasa hanya oleh mereka yang cukup tenang untuk merasakannya. Perjalanan ini bukan tentang membunuh keinginan, tapi memurnikannya, bukan tentang menyerah pada nasib, tapi menyelaraskan kehendak. Ketika keinginan pribadi mulai berdialog dengan kehendak semesta, disitulah lahir kekuatan yang tak bisa ditiru oleh ambisi kosong. Perang sunyi ini akan terus ada, tapi kini kita bisa memilih untuk tidak terus-menerus berperang. Kita bisa mulai mendengar, bukan hanya mendesak. Karena kadang yang kita kira kekalahan justru adalah pintu pembebasan. Ada momen dalam hidup ketika segalanya tampak seperti berjalan sesuai rencana, pekerjaan bagus, relasi harmonis, kesempatan terbuka lebar. Namun, di balik semua itu, di tengah senyuman dan pencapaian, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sebuah keraguan sunyi yang berbisik, apakah ini benar jalannya? Tak semua pintu yang terbuka layak dimasuki. Semesta tidak hanya bicara lewat keajaiban yang megah, tapi juga lewat perasaan yang samar. Ketidaktenangan yang datang tanpa alasan logis seringkali bukan gangguan, tapi peringatan. Seperti alarm batin yang halus, mengisyaratkan bahwa kita mungkin sedang berbelok dari jalan yang seharusnya. Kita diajarkan untuk menghargai logika di atas segalanya. Tapi bagaimana jika hati tahu sesuatu yang belum bisa dijelaskan pikiran? Intuisi bukan kelemahan, ia adalah kompas bawaan yang mengarah ke kedalaman, bukan permukaan. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Dan hanya mereka yang cukup jujur pada dirinya sendiri yang bisa mendengarnya. Rasa tidak tenang adalah panggilan untuk meninjau ulang, bukan untuk ditolak mentah-mentah. Barangkali yang terlihat sempurna di luar hanyalah kulit yang mengilap, sementara jiwamu diam-diam mengering. Barangkali langkah yang kamu sebut maju justru menjauhkanmu dari dirimu yang sejati. Ini bukan tentang menjadi pesimis terhadap peluang, tapi tentang memiliki keberanian untuk mengakui bahwa yang terlihat benar belum tentu yang benar-benar tepat. Hidup bukan sekadar soal pintu mana yang terbuka, tapi kemana pintu itu membawamu. Dan saat kita mulai menghormati kegelisahan sebagai sinyal, bukan hambatan, saat itu pula kita memberi ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk membimbing langkah. Karena ketenangan batin, bukan hanya keberhasilan luar, adalah tanda bahwa kita sedang melangkah ke arah yang sejalan dengan jiwa. Ada jenis doa yang tidak meminta dunia tunduk pada keinginan kita, melainkan membimbing hati kita untuk tunduk pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bukan doa yang berisi daftar permintaan, tapi doa yang menggetarkan jiwa karena satu kalimat sederhana, selaraskan keinginanku dengan kehendakmu. Kalimat itu terdengar tenang, tapi penuh keberanian. Karena siapapun yang benar-benar mengucapkannya tahu bahwa ini adalah doa yang bisa mengubah segalanya, terutama diri kita sendiri. Doa ini tidak menjanjikan kenyamanan,
Ia bisa membuat kita kehilangan arah yang kita anggap sudah benar. Ia bisa mematahkan rencana yang telah kita bangun dengan susah payah. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Ia adalah bentuk penyerahan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar ada hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh logika dan hanya bisa dimengerti lewat kepercayaan. Menyerahkan keinginan bukan berarti berhenti bermimpi, bukan berarti hidup pasrah tanpa arah. Justru sebaliknya, ini tentang memperdalam arah. Ini tentang mengizinkan semesta menyaring mana yang benar-benar murni dan mana yang hanya keinginan ego yang menyamar sebagai kebaikan. Penyerahan bukan kekalahan, ia adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Berani untuk tidak memaksakan, berani untuk menunggu, berani untuk membuka tangan dan berkata, kalau memang bukan ini yang terbaik, ambillah. Kalau memang bukan ini jalannya, tunjukkan aku arah lain. Dan anehnya, ketika kita benar-benar berani mendoakan itu, yang terjadi bukan kehilangan, tapi kelegaan. Karena kita berhenti membawa beban yang bukan milik kita. Kita berhenti memaksa takdir mengikuti peta yang kita gambar sendiri. Dan justru saat itulah, hidup mulai menata dirinya sendiri, dengan cara yang tak pernah kita duga, tapi terasa sangat benar. Inilah doa yang mengubah segalanya, bukan karena semesta berubah, tapi karena kita yang berubah dalam cara kita berjalan bersamanya. Kita tumbuh dalam dunia yang memuja kendali. Dari seminar motivasi hingga kutipan di media sosial, kita dijejali pesan bahwa hidup ini sepenuhnya bisa ditaklukkan jika kita cukup keras kepala dan bekerja keras. Konsep self-made dijadikan lambang kebanggaan, seolah manusia adalah pusat dari segala kemungkinan, tak butuh siapapun, apalagi kehendak yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, di balik sorakan untuk kemandirian mutlak, ada kebohongan yang tak disadari. Kendali penuh adalah ilusi. Sebab bahkan udara yang kita hirup, detak jantung yang terus berdetak tanpa kita perintah, adalah bukti bahwa ada kekuatan lain yang menopang segalanya. Kita bukan pusat dari segala hal, dan tak pernah benar-benar sendirian dalam proses ini. Semesta bekerja dengan cara yang berbeda dari pola pikir modern. Di dunia, kita diajarkan naik dengan bersaing, menonjolkan diri, memperbesar suara. Tapi semesta justru bergerak dengan prinsip terbalik, naik dengan merendah, menemukan lewat menyerah, kuat dengan mengakui kelemahan. Disinilah paradoks spiritual muncul, bahwa yang lembut justru paling kuat, yang diam justru paling mendalam. Barangkali kita tidak perlu terus menambah beban atas nama usaha. Barangkali yang kita butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi selaras lebih dalam. Menyelaraskan diri bukan tentang menyerah dalam arti negatif, tapi merapikan frekuensi batin agar kita bisa bergerak dalam irama yang searah dengan semesta. Saat kita berhenti meyakini bahwa segalanya harus dikendalikan, kita mulai menemukan kedamaian. Bukan karena semua hal berjalan sesuai rencana kita, tapi karena kita berhenti menganggap bahwa semua harus berjalan sesuai rencana kita. Ada kelegaan dalam menyadari bahwa tidak semua tanggung jawab ada di pundak kita sendiri. Dan mungkin, justru disitulah awal dari kekuatan sejati. Bukan ketika kita menguasai segalanya, tapi ketika kita sadar bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana jika apa yang selama ini kamu doakan dengan sungguh-sungguh justru tidak dikabulkan? Bagaimana jika impian yang kamu rawat bertahun-tahun justru tertutup jalannya? Dalam keheningan itu, di antara kecewa dan harap, muncul pertanyaan yang menggugah. Apakah ini penolakan atau perlindungan? Sulit untuk tidak patah ketika harapan kandas. Tapi semakin dalam kita menelaah, semakin terlihat bahwa tidak semua tidak adalah hukuman. Ada penolakan yang menyelamatkan, ada penundaan yang mendewasakan, dan ada kehilangan yang justru menyucikan hati dari keinginan-keinginan yang tidak murni. Cinta sejati kepada semesta, kepada Tuhan, bukan hanya soal bersyukur saat diberi, tapi juga percaya saat ditolak. Inilah bentuk tertinggi dari iman, bukan percaya saat semua berjalan sesuai keinginan, tapi percaya justru saat keinginan itu tidak diberi. Dan ini bukan soal mengubur harapan, tapi memurnikannya.
Ketika keinginanmu ditolak, kamu diberi kesempatan untuk bertanya ulang. Apakah ini benar-benar yang aku butuhkan, atau hanya sesuatu yang aku pikir akan membuatku bahagia? Ada yang tak pernah kita lihat dari sisi kita yang terbatas. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pintu itu dibuka. Tapi semesta tahu, dan dalam banyak hal, tidaknya adalah bentuk kasih paling jujur, karena itu menyelamatkan kita dari jalan yang akan melukai, bukan membentuk. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi satu hari nanti, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur atas semua doa yang tidak dikabulkan. Karena ternyata, bukan itu yang kamu butuhkan, dan yang kamu dapatkan, meski awalnya terasa pahit, adalah jalan menuju dirimu yang lebih utuh. Jadi, jika keinginanmu ditolak, jangan buru-buru kecewa. Barangkali semesta sedang berkata, ada sesuatu yang lebih baik, tapi kamu harus berani melepaskan dulu. Seringkali, kita mengukur kemajuan dari kecepatan. Seberapa cepat kita sampai, seberapa jauh kita melangkah. Namun, dalam perjalanan yang benar-benar bermakna, ukuran yang sesungguhnya bukanlah kecepatan, melainkan kedamaian. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia juga bukan suasana tanpa konflik eksternal. Kedamaian adalah ruang sunyi di dalam diri, tempat kita berhenti bertanya, harusnya aku di mana sekarang, dan mulai merasakan bahwa aku sedang ada di tempat yang seharusnya. Ada momen dalam hidup ketika kamu tidak lagi tergoda untuk mengejar panggung. Kamu berhenti membandingkan langkahmu dengan orang lain, bukan karena kamu kehilangan ambisi, tapi karena kamu mulai mengerti bahwa ada perbedaan besar antara mencapai sesuatu dan menjadi sesuatu. Kedamaian adalah penanda bahwa kamu mulai bergerak bukan karena tekanan, tapi karena panggilan. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun, karena kamu mulai percaya bahwa prosesmu sah, meski tak semua orang melihatnya. Saat kamu berjalan di jalur yang tepat, kamu mungkin tidak langsung mendapatkan segalanya, tapi kamu mendapatkan satu hal yang paling bernilai, hati yang tenang. Dan dari situ, lahirlah keteguhan. Kamu mungkin tidak berlari lebih cepat dari orang lain, tapi kamu melangkah lebih dalam. Dan kedalaman itu yang membuatmu tahan menghadapi badai. Lucunya, dunia jarang menghargai kedamaian. Ia mengagungkan kecepatan, pencapaian, sorotan. Tapi diam-diam, semua jiwa yang lelah rindu akan satu hal, damai. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan sadar bahwa itulah kekayaan sejati. Jadi jika suatu hari kamu merasa tenang, walau dunia di sekitarmu tak berubah, perhatikan baik-baik. Mungkin itulah tanda bahwa kamu sedang berjalan dalam arah yang benar. Mungkin untuk pertama kalinya kamu benar-benar selaras. Ada perbedaan besar antara keinginan dan arah. Keinginan bisa datang dari luka, ego, atau dorongan sesaat. Tapi arah, ia muncul dari kedalaman jiwa, dari tempat sunyi yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dalam hidup, kita sering memulai dengan impian pribadi, dan itu wajar. Tapi di titik tertentu, kita akan diajak melampaui itu menuju tujuan semesta. Menyelaraskan diri bukan berarti membuang semua mimpi, tapi itu tentang memurnikannya. Ini tentang membuka ruang di dalam diri agar kita bisa mendengar bukan hanya suara ambisi, tapi bisikan arah yang lebih tinggi. Kadang, impian itu tetap sama, tapi niat dan caranya berubah, dan perubahan kecil itulah yang mengubah segalanya. Saat kamu mulai selaras, kamu tak lagi merasa harus terburu-buru, karena kamu sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tepat. Kamu mulai melihat bahwa jalan memutar pun terasa masuk akal, selama kamu tahu bahwa kamu sedang mengarah ke tempat yang benar. Kamu berhenti panik saat segala sesuatunya tak berjalan sesuai rencana, karena kamu tahu bahwa bahkan keterlambatan pun bisa menjadi bagian dari penyesuaian semesta. Yang menarik, ketika kamu benar-benar menyelaraskan diri, hidup tidak selalu menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih bermakna. Kamu mungkin masih menghadapi tantangan, tapi kini kamu tahu mengapa kamu menjalaninya, dan makna itu memberi kekuatan.
Proses ini seperti menyesuaikan frekuensi radio. Awalnya berisik, kabur, tak jelas, tapi ketika kamu putar sedikit demi sedikit, tiba-tiba suara jernih itu muncul. Begitu juga dengan hidup. Saat kamu mengatur ulang arah hatimu, kamu mulai menangkap sinyal yang dulu terlewat, arah, pertanda dan damai yang sebelumnya tersembunyi di balik keramaian. Jadi jika kamu merasa hidupmu sedang bergeser, jangan takut. Bisa jadi itu bukan kegagalan impian, tapi awal dari penyelarasan. Dan dalam penyelarasan itulah, kamu akhirnya akan merasa benar-benar hidup. Kita sering berkata ingin tahu kehendak semesta, namun diam-diam berharap agar kehendak itu sesuai dengan rencana kita. Kita ingin jawaban, tapi bukan perubahan. Kita ingin petunjuk, tapi enggan melepaskan arah yang kita anggap benar. Dan di sanalah letak kontradiksi batin yang paling dalam. Salah satu hal yang paling menghalangi kita dari mendengar kehendak semesta adalah ekspektasi bahwa ia harus terasa nyaman. Kita ingin jalur yang mulus, tanpa konflik batin, tanpa risiko. Tapi semesta tidak selalu bekerja untuk kenyamanan kita. Ia bekerja untuk pertumbuhan kita. Dan pertumbuhan hampir selalu membawa ketidaknyamanan. Kita pun sering salah fokus. Kita mencari jawaban instan, bukan kedekatan batin. Kita ingin solusi cepat, bukan keheningan yang menuntun kita pelan-pelan. Padahal, kehendak semesta sering muncul bukan dalam teriakan, melainkan dalam bisikan. Dan untuk mendengarnya, kita harus berani diam, menyepi dari kebisingan ego dan logika yang terus-menerus menganalisis. Ada pula ketakutan lain. Bagaimana jika jawaban yang muncul mengharuskan kita berubah, mengharuskan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, atau lebih berat lagi, mengubah identitas yang selama ini kita banggakan? Ketakutan itu nyata, tapi justru disitulah letak keberanian sejati, bukan berani mengejar, tapi berani mendengarkan. Kadang kita merasa tersesat bukan karena semesta tak memberi arah, tapi karena kita belum siap menerima jawabannya. Kita belum siap jujur pada diri sendiri bahwa arah yang selama ini kita paksakan, mungkin bukan untuk kita. Dan menerima itu bukan kelemahan, itu adalah titik balik menuju kehidupan yang lebih selaras. Menemukan kehendak semesta bukan soal keajaiban yang dramatis. Kadang itu hanya keputusan kecil yang muncul dari keheningan batin. Tapi keputusan itu, satu langkah yang benar, dapat mengubah seluruh arah hidupmu. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa kehendak semesta? Tapi, apakah aku bersedia mendengarnya, bahkan jika jawabannya menuntut aku untuk berubah? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.